Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita menyambung tentang penilaian kelas ya. Di sini ya di buku Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan edisi kedua, halaman 242 itu dijelaskan bahwa penilaian kelas itu ada 7 bentuk. Apa kamu cari ke Google? Yang pertama penilaian melalui tes tertulis, kemudian penilaian melalui tes lisan, penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Nah, untuk penilaian kelas PAI sendiri ya yang paling sering digunakan di antara 7 itu ya adalah penilaian tes tertulis, penilaian tes lisan, kemudian penilaian unjuk kerja atau praktik ya, penilaian portofolio itu yang sering digunakan. Jadi untuk yang penilaian produk, penilaian proyek, penilaian diri itu jarang digunakan oleh guru ya. Nah, penilaian produk dan penilaian proyek itu sendiri sering digunakan untuk mata pelajaran yang sifatnya itu sains, ilmu pengetahuan ya. Di situ siswa harus memberikan hasil belajar berupa bisa membuat produk, bisa mengerjakan proyek ya. Adapun penilaian diri ini pernah Ibu uji cobakan pada kalian beberapa bulan yang lalu ya. Di situ Ibu menanyakan tentang apa yang sudah kalian pelajari, apa yang hendak kalian pelajari ya. Itu adalah salah satu bentuk penilaian diri ya. Self assessment gitu. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan bulan yang kemarin itu berarti kalian sudah bisa menilai diri sendiri ya. Mana yang sudah kalian pelajari, mana yang belum kalian pelajari, mana yang ingin kalian pelajari. Sebenarnya ada tambah satu lagi pertanyaan. Apa yang sudah kalian lakukan untuk memperoleh hasil belajar tersebut? Sebenarnya tambah satu itu lagi ya. Tapi itu tidak Ibu berikan sama kalian kemarin itu cuma pertanyaan yang tidak sampai Ibu memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana teknik kalian untuk memperoleh informasi dan mencapai hasil belajar. Ya. Sekali lagi kalau ada nih orang yang bertanya sama kalian ya, bagaimana teknik penilaian PAI gitu, maka bisa kalian jawab ya dengan menelaah teknik itu sendiri cara artinya ya. Teknik itu cara. Jadi yang ditanyakan oleh orang itu adalah bagaimana cara guru PAI ya melaksanakan evaluasi dan penilaian kelas. Maka jawabannya bisa dengan dua cara ya. Dengan tes maupun non-tes. Bisa kalian jelaskan. Kemudian yang tes itu yang bagaimana aja, yang non-tes itu yang bagaimana aja. Kemudian supaya lebih lengkap lagi, tambahi instrumennya ya. Kalau tes tadi instrumennya kan tes, apa saja tes yang bisa dilakukan ya. Kalau non tes itu instrumennya apa? Nah, itu yang bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Sampai di sini ada tanggapan? Muhlisah, ada tanggapan? Ada tanggapan? Apakah bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Seperti ini. Kalau mahasiswa itu kan tugasnya membaca ya, banyak-banyak membaca. Dengan banyak-banyak membaca akan menimbulkan
macam-macam pemikiran, ya. Jadi kalau diberikan informasi itu dia bisa tuh berelaborasi antara informasi yang datang dan dengan informasi yang sudah ada dalam diri mahasiswa itu, ya. Berelaborasi, maka dia bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang bisa dihasilkannya dari bahan bacaan dan informasi yang datang itu, ya. Yang diam ini, yang diam itu jadi bertanya-tanya, ya. Ibu-ibu yang bertanya-tanya, diam pahamkah atau diam kada paham gitu, diam pahamkah gitu atau diam emang gak punya bahan gitu. Nah, di sini yang ingin Ibu ajak berdiskusi, kita sama-sama diskusi ya. Karena tugas dosen itu kan tidak hanya memberikan informasi ya. Kalau memberikan informasi saja, di Google pun banyak informasi. Ya. Bedanya Google tidak bisa memahami hati kalian, Google tidak bisa memahami apa kesulitan kalian. Ya, karena kan dia semacam robot. Ya, semacam robot gitu. Beda dengan dosen, beda dengan guru. Ya, mereka bukan robot, mereka bukan hanya penyedia informasi, tapi juga membimbing, guide gitu ya, membimbing peserta didik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan tentang PAN, tentang PAP? Apakah layar Ibu terlihat sama kalian? Materinya tentang acuan dalam pengukuran dan penilaian. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Coba kita coba ya untuk yang kelas C ini. Kalian pernah tidak mendengar istilah ranking? Maaf ini ya, bunyi di tempat Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, orang mau hajatan, jadi persiapan macam-macam. Apakah suara Ibu bisa terdengar jelas? Masih jelas, Bu. Oke. Kalian mendengar bunyinya itu enggak? Menurut Ibu sih berisik banget, yang ganggu. Kok nggak kedengaran ya? Oke, kita lanjut. Tahu istilah ranking enggak? Tahu. Ranking itu yang dalam pikiran kita ya selama ini dan juga dalam kenyataan adalah kedudukan siswa dalam kelompoknya. Dan ini menggambarkan ada prestise di situ, ada tingkat harga diri ya. Semakin bagus rankingnya ya, ranking 1, 2, 3 itu semakin percaya dirinya itu naik. Bener nggak? Tapi kalau Bener, Bu. nomor 3 dari belakang atau nomor 1 dari belakang itu sedihnya bukan main biasanya ya, biasanya. Maka sekarang itu kan ada kebijakan ya, kebijakan di satuan pendidikan itu tidak lagi memberikan ranking, tapi semua anak adalah juara ya. Semua anak adalah juara. Setiap anak adalah juara. Jadi kada lagi diberi ranking di rapot itulah. Atau hanya 1, 2, 3 aja yang dikasih ranking, ke bawahnya tidak lagi ya. Jadi itu ada semacam metode untuk membuat anak tidak jadi minder gitu ya. Yang 1, 2, 3 boleh bangga, tetapi anak yang lainnya tidak boleh minder.
Setiap anak adalah juara, jadi tidak ada yang kedudukan anak itu dipandang dari ranking. Ya. Nah, gimana pendapat kalian kalau ada yang istilah seperti itu? Setiap anak adalah juara. Ya, ada yang juara matematika, ada yang juara olahraga, ada yang juara seni, ya. Gimana pendapat kalian? Ulun setuju aja Bu kalau nya kada diberi semua ranking. Cukup 1, 2, 3 aja kayak itu. Alasannya? Supaya yang lain tuh agar nilai yang rendah tuh ya jadi ibu tadi kada merasa minder sekiranya tuh punya semangat masih itu. Ini Nikmatul Radiah ya? Rapiah? Rapiah Bu. Oke, Rapiah. Ibu mau nanya, waktu sekolah dulu Rapiah juara berapa? Kada ada beranking, kada ada juara Bu. Nah, itu kan pengalaman kita di masa lalu itu bisa membentuk pendapat kita di masa yang sekarang. Ya. Nah, itu kan juga sebenarnya data ya yang dari Rapiah sampaikan ini juga data sehingga kita nantinya bisa memberikan perbaikan. Apakah nanti akan memberikan ranking atau tidak ya yang terhadap prestasi anak didik kita ini gitu. Ya itu tadi pengalaman membentuk pendapat kita masa sekarang ya. Terus apakah waktu masa lalu itu apakah Rapiah merasa ada efek negatif selain yang masalah minder itu? Ada sih Bu, cuman yang paling banyak tuh ya minder itu. Apa pernah disampaikan sama gurunya? Kada suah pang, cuman kawan ulun tuh ada suah dulu tuh dari kelas SD tuh ada diberi peringkat gitu ranking kayak itu. Habis itu nya ampih sekolah Bu ay. Kenapa katanya? Itu jadi binian tuh kan ibarat tuh sisi anunya tuh negatif dikit Bu ay. Jadi pas merasa nilainya paling bawah jadi ampih. Banyak ya penelitian-penelitian Ibu lihat di Google Scholar itu tentang pengaruh ranking ini ya. Ada nih sistem pendukung keputusan ranking kelas dengan algoritma. Nah, itu kan termasuk penelitian tentang evaluasi dengan menggunakan ranking kelas. Ya, bisa kalian baca di Google Scholar. Jadi pengalaman kita itu kalau kita bentuk, kita bingkai dengan penelitian-penelitian, maka sifatnya jadi ilmiah. Kalau hanya di pengalaman aja, jadi sifatnya tidak ilmiah. Kalau hanya pengalaman kita aja tanpa dibingkai dengan hasil penelitian terdahulu, ya. Kemudian teori-teori. Kalau ini kan berkaitan dengan teori psikologi, karena ranking dikaitkan dengan kondisi kejiwaan, ya. Minder tadi kan itu satu kondisi kejiwaan. Nah, jadi Rapiah bisa nanti baca-baca ya di Google Scholar gitu tentang pengaruh ranking ini terhadap kejiwaan peserta didik ya. Itu bisa Piah dijadikan bahan skripsi ya. Bahan skripsi. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Ada pengalaman tidak? Kalau dari ulun Bu, ulun Mbak. Ya, silakan Mutiara. Kalau dari ulun kalau misalnya di sekolah dapat ranking, maksudnya ada beranking gitu, kada memacu kita untuk semester ini lebih baik, semester ini lebih rendah. Bu ay, menurut ulun tetap pakai ranking dari 1 sampai akhir, cuman sebagai guru wali untuk anak murid yang di bawah itu diberikan apresiasi yang lebih. Maksudnya tuh misalnya dia tidak pintar dalam akademik ini, tapi ada satu akademik yang dia pintar gitu. Jadi hal itu yang diberikan ini nilai tertinggi walaupun dia dapat ranking segini misalnya gitu. Dia memberikan, si guru ini tadi memberikan
apresiasi untuk akademik yang satu dia miliki tadi. Kan setiap anak itu akademik yang beda-beda gitu nilainya. Ada yang tinggi di nilai akidah, ada yang tinggi di matematika. Jadi untuk yang si anak yang paling rendah tadi nilainya diberi apresiasi untuk akademik dia yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau buat ulun begitu sarannya. Cuman untuk tidak pakai ranking, tidak memacu gitu. Tidak ada kebanggaan bawa rapot ke rumah untuk menampilkan sama orang tua. Mau ulun dapat ranking ini gitu. Kada boy. Jadi pakai ranking itu satu gitu. Itu menurut ulun sih, Bu. Kembali ya, itu prestise ya. Bonafit kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu. Apalagi kalau misalnya sekolahnya memang sekolah bonafit ya. Gini, kalau kita ranking 1 tapi di sekolah yang pertama terpencil, kemudian sekolahnya tidak terkenal, itu kayak biasa aja, nggak ada prestise kan, nggak ada wahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi di sekolah yang notabene itu berpredikat misalnya sekolah teladan ya, itu merupakan satu kebanggaan. Dan biasanya orang memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, baik itu beasiswa ya, kemudian bimbingan, itu dilihat dari rankingnya kan biasanya. Ranking 1, kamu deh yang mewakili sekolah di bidang ini gitu kan. Oke. Kalau kita bingkai dalam bentuk teori ya, bentuk teori, nilai ini ada yang namanya fungsi nilai. Ya, fungsi nilai. Ada 4 di sini. Ada fungsi instruksional, ada fungsi informatif, ada fungsi bimbingan, dan fungsi administrasi. Nah, dari 4 ini, kalau Ibu kelompokkan yang dari kita diskusikan tadi ya, yang pertama, nilai sebagai fungsi instruksional. Nilai rendah yang diperoleh seseorang siswa jika disajikan dalam keadaan yang terperinci akan dapat membantu siswa dalam usaha memperbaiki dan memberi motivasi peningkatan prestasi berikutnya. Ini seperti yang disampaikan Mutiara tadi ya. Juga masalah yang minder tadi pun masuk di sini juga, PA. Nah, masuk di sini juga fungsi instruksional, fungsi pembelajaran. Nah, jadi nilai itu mempunyai fungsi dalam pembelajaran ya, tadi fungsinya sebagai nilai prestise ya, kemudian pemacu ya, sekaligus tadi yang bikin minder ya nilai juga, yang memacu ya juga nilai ya. Jadi nilai itu kesimpulannya memiliki fungsi instruksional gitu. Ada fungsi pembelajaran dalam nilai itu. Pernah nggak melihat orang cuek sama nilai? Pernah ya. Nah, itu patut diteliti ya. Kalau orang ngeh sama nilai, tadi kan ada yang minder, ada yang merasa ini bonafit gitu. Nilai itu kayak modal aku gitu. Ada yang minder, ada yang mempunyai nilai bonafit gitu ya. Ada juga yang cuek. Yang cuek ini yang jadi masalah. Kalau yang minder tuh biasa aja udah ya. Kalau yang bangga biasa aja. Yang cuek ini bermasalah, ini perlu diteliti. Ya, perlu diteliti kenapa dia cuek sama nilai ya, gitu kan. Padahal nilai itu berfungsi ini. Kenapa dia cuek sama nilai? Apa masalahnya? Itu yang perlu kita gali. Ini juga bisa dijadikan bahan skripsi ya. Kalau kamu ketemu orang kayak gitu, perlu dijadikan objek penelitian. Ya, beneran. Perlu ditandain tuh. Jadi bahan skripsinya aku gitu. Kita perlu cek gimana lingkungan keluarganya gitu kan. Jangan-jangan memang dia di keluarga yang tidak peduli akan prestasi si anak. Mau bagus mau tidak gitu, ya kan? Atau memang keluarganya sudah mengarahkan, tapi memang siswanya aja yang tidak ada respect terhadap nilai gitu kan. Bisa jadi dia punya saudara-saudara misalkan ya, yang nilainya semuanya bagus, kemudian dia tidak bagus sendiri gitu kan. Dia seakan ingin melupakan yang dia tidak bagus sendiri, jadi dia tidak peduli sama sekali sama nilai gitu. Masa bodoh gitu. Dia ingin berbeda dibanding saudara-saudaranya yang lain.
Nah itu kembali ke psikologi lagi kan. Makanya tadi Ibu bilang kalau kamu ketemu orang yang tidak peduli sama nilai itu tandain. Itu bisa jadi bahan penelitian. Ya. Mengapa, kenapa, bagaimana gitu. Bisa seperti itu. Oke. Ibu pernah ya dulu saking orang menganggap nilai ini sangat penting ya. Pernah dulu Ibu kan selalu juara dulu ya. Jadi waktu di Madrasah Tsanawiyah itu selalu juara Ibu. Jadi pas ada satu semester yang Ibu males belajar betul-betul gitu. Ibu males menghafal gitu, Ibu males belajar pas waktu ulangan kan. Akhirnya tersalib Ibu nomor 4 ya. Jadi teman-teman Ibu itu menyalip Ibu saat Ibu tidak mau belajar lagi, Ibu males udah, Ibu mau menikmati gimana gitu. Kebetulan Ibu waktu itu berkawan dengan kawan baru yang emang kayak dia tuh belajar tuh emang tanpa beban gitu. Dia belajar tanpa harus ngejar nilai bagus. Dia belajarnya enjoy banget. Ibu senang banget dapat kawan kayak gitu kan. Ibu nggak mesti mikirin harus dapat nilai bagus gitu. Ibu nggak harus mikirin jaga image sebagai juara kelas gitu kan. Pokoknya belajar lepas aja kayak gitu kan. Akhirnya dapat nomor 4 Ibu ya. Ya, tapi Ibu sangat menikmati proses belajar itu. Akhirnya hasilnya dipanggillah Ibu ke kantor ya, dipanggil Ibu ke kantor. Habis itu diinterogasi kan ada tuh yang guru-guru yang emang perhatian sama siswanya kan, peserta didiknya. Kalau ada indikasi prestasi menurun aja dipanggil, udah diinterogasi gitu macam-macam. Jadi pas Ibu diinterogasi, kamu pacaran ya, jadi prestasinya anjlok gitu. Kamu gini-gini ya, gini-gini. Enggak, Bu, biasa aja. malah Ibu waktu itu happy banget ya, happy banget gitu. Tapi pas yang nomor 4 itu kan karena nggak pernah dapat ranking 4 gitu kan, akhirnya Ibu merenung. Oh ternyata kalau misalnya aku nggak juara, orang jadi kayak gitu ya gitu tanggapannya sama aku gitu. Kayak menganggap kalau nilai itu tidak bisa dipertahankan, ranking itu tidak bisa dipertahankan ya dengan kita berusaha mempertahankan nilai-nilai ulangan kita gitu, maka orang akan memiliki kesimpulan yang berbeda tentang kita. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya prestasi menurun ya. Padahal kita merasa peningkatan tuh. Kita merasa peningkatan happy, enjoy, belajarnya enak gitu, nggak ada beban gitu kan. Tapi di sisi lain orang menganggap itu penurunan prestasi. Indikasinya ya dari nilai-nilai itu ya, dari nilai-nilai itu yang menurun. Nah, dari situ Ibu belajar ya bahwa nilai itu bukan segalanya. Nilai bukan segalanya, tetapi orang menilai memang dari nilai. Terus penghargaan didapatkan dari nilai juga. Hadiah. Ketika nggak juara kan kita nggak dapat hadiah gitu kan. Jadi ada kehilangan juga di situ jika kita tidak dapat nilai yang terbaik ya. Nilai-nilai bonafit, terus pandangan orang terhadap kita ya, harga diri juga jadinya agak nurun. Itu nilainya anjlok kayak gitu kan. Jadi orang memandang sebelah mata gitu. Oke, bagaimanapun ya kita berada di posisi di mana kita memandang nilai dan ranking itu, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa fungsinya memang ada nilai itu ya. Fungsi instruksional, informatif, bimbingan, dan administrasi. Makanya kan tadi berdasarkan nilai Ibu yang anjlok, Ibu dapat bimbingan kan tuh. Dipanggil gitu, diinterogasi. Ya, kemudian fungsi administrasi ini, kalau di sekolah Ibu ya, kalau yang kalian tahu MTSN 4 Tanjung sekarang, itu kan kalau untuk di Kabupaten Tabalong, salah satu sekolah favorit ya. MTSN 4 Tanjung itu sekolah Ibu dulu. Nah, dulu waktu Ibu sekolah di sana, penempatan kita di kelas itu berdasarkan dari nilai rapot. Ya, jadi
kelas itu ada kelas A, B, C, dan D. Nah, jadi kelas D itu yang nilainya excellent, yang bagus-bagus gitu nilainya kan, di atas rata-rata, taruh di D. Kemudian yang di bawah excellent itu ada kelas C. Kemudian yang di bawahnya lagi ada kelas B, ada yang sangat ke bawah itu kelas A. Nah, jadi pembagian penempatan siswa itu berdasarkan nilai. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini aja dulu ya. Semoga ada manfaatnya, ada pemahaman. Silahkan tulis di komen Edlink kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, Bu, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.